Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai urgensi pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sarana untuk mencapai kemakmuran dalam hidup. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh tiap individu sebagai upaya menambah wawasan atau pemahaman guna mencapai target-target tertentu. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan manusia demi menunjang perannya di masa yang akan datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan bangsa tersebut di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu generasi baru, suatu bangsa yang tidak bodoh secara intelektual, namun tetap memiliki ikatan tradisi mereka sendiri. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga, menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Untuk itu, manusia terus-menerus melewati jenjang pendidikan dengan diawali dengan pada saat sekolah dasar. Sekolah dasar dapat dikatakan sebagai kegiatan mendasari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga aspek ini merupakan dasar atau landasan pendidikan yang paling utama. Hal ini karena ketiga aspek tersebut merupakan hal yang paling hakiki dalam kehidupan. Kita membutuhkan sikap-sikap hidup yang positif agar kehidupan kita lancar. Kita juga membutuhkan dasar-dasar pengetahuan agar setiap kali berinteraksi tidak ketinggalan informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterampilan. Di sekolah dasar, kegiatan pembekalan diberikan selama 6 tahun berturut-turut. Pengertian sekolah dasar sebagai basis pendidikan harus benar-benar dapat dipahami oleh semua orang, sehingga mereka dapat mengikuti pola pendidikannya. Tentunya dalam hal ini, kegiatan pendidikan dan pembelajarannya mengedepankan landasan bagi kegiatan selanjutnya. Tanpa pendidikan dasar, tentunya sangat sulit bagi kita untuk memahami konsep-konsep baru pada tingkatan lebih tinggi. Masalah pendidikan di Indonesia cukup ditindaklanjuti dan segera ditangani. Dari segi pendidikan, Indonesia masih dikatakan sangat tertinggal. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Nyatanya, Indonesia pada era Soekarno digadang-gadang sebagai macan Asia yang disegani. Masalah pendidikan di Indonesia memang kompleks, di mana permasalahan yang muncul cukup mengganggu dalam rangka memaksimalkan di dunia pendidikan. Nah, di sini terdapat beberapa masalah pendidikan Indonesia, barangkali salah satu dari yang saya kemukakan sekarang seperti yang kamu rasakan saat ini. 1. Keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene-nya mudah diakses. Sedangkan daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. 2. Sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia saya yakin sering dikeluhkan. Baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Memang ada kekurangan dari pihak pemerintah dalam melaksanakan peran pendidikan. Tetapi, apakah kita selamanya akan menyalahkan dan menuding? Alangkah baiknya tetap berjalan dan belajar dengan giat meski mengalami keterbatasan, karena keterbatasan sebenarnya bukan sebagai alasan. 3. Minimnya bahan pembelajaran. Masalah pendidikan di Indonesia juga terbentur karena keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan menurut saya hal yang wajar,
Karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan paling akhir. Dari sudut perspektif lain, menurut saya bisa jadi bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tetapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Sebenarnya kita bisa mencari sendiri, tidak harus mengandalkan huluran bahan dari pemerintah. Tetapi kita harus inisiatif untuk mencari. Nah, untuk itu saya sebagai calon pendidik, calon guru SD menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini dan masa depan yang akan saya lakukan adalah 1. Memiliki rasa tanggung jawab profesional yang baik. Mempersiapkan program pembelajaran, skenario pembelajaran, dan alat berbagai kepentingan proses pembelajaran yang dipersiapkan sebelum kelas dimulai. 2. Guru yang sangat antusias dalam pembelajaran para siswanya atau menyampaikan pelajaran kepada para siswanya akan sangat membantu dalam membangun, menghidupkan, serta meningkatkan motivasi siswa dalam partisipasi proses pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. 3. Memahami dan menerima pengalaman siswanya seolah-olah pengalamannya sendiri, lalu terlibat dalam proses memelihara, mengembangkan, dan memperbaiki dengan menjaga pendirian siswa tersebut. Sikap menerima yakni bisa menerima siswa dengan apa adanya, memahami mereka dengan berbagai masalah dan perbedaan yang dimiliki. 5. Di samping itu semua, guru dan calon guru harus memiliki sifat-sifat stimulatif, mendorong siswa untuk maju, toleran, sopan, dan bijaksana, bisa dipercaya, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar siswa. Untuk itu, bisa saya simpulkan mengenai pembahasan urgensi pendidikan, bahwasannya pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Untuk itu, manusia terus-menerus melewati jenjang pendidikan, terutama pada saat sekolah dasar, di mana peserta didik dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar, serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan. Dengan pendidikan dasar dapat memberikan dasar-dasar, dapat mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah serta perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.